warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala musimat ta'at ala sairil awqat wa yassaraha lil khairati wal barakat wa syarraba syahr Ramadan ala jami'is suhur wa khassa layalihi bil fadli was suhur wa mayyazha bi lailatul qadri allati hiya khairu min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha yasrahullahu lana bihas sudur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasul syahadatan dakhiruha liyaumin nusyur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taharru lailatul qadri fi lailatul autar min al-ashril awakhir min Ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar sekalian yang kami hormati, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, berupa nikmat agama yakni Islam dan iman, dan juga nikmat umur yang panjang, nikmat sehat badan. Kemudian kita dapatlah melaksanakan kewajiban kita selaku insan yang beriman, yang percaya kepada rukun Islam, yang mana rukun Islam itu ada 5 perkara. Pertama, mengucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, melaksanakan salat 5 waktu. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat bagi orang yang sampai nisabnya. Yang kelima, melaksanakan ibadah haji, rukun Islam yang kelima, bagi orang yang mampu menjalankannya atau melaksanakannya. Para hadirin sekalian yang saya hormati, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurah rahmatnya dan kepada keluarga dan sahabat dan para pengikut beliau hingga ila yaumil qiyamah. Pada saat ini saya akan membahas tentang keutamaan malam daripada 10 akhir daripada bulan Ramadan, di mana 10 akhir ini adalah seringnya terjadi Lailatul Qadar. Di dalam surah Al-Qadar disebutkan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa itu Lailatul Qadar?
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung dengan tahun kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Tanazzalul malaikat warruhu fiha bi'idni rabbihim. Dan para malaikat seluruhnya turun ke bumi dan juga ruh padanya dengan izin Tuhan mereka dari setiap perkara. Salamun ya hatta matla'il fajr, dan salam sejahtera hingga sampai terbit fajar. Kenapa Lailatul Qadar ini bisa terjadi? Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau merasa risau dan sedih bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur mereka pendek-pendek, sehingga untuk kesempatan beribadah pun juga sangat sedikit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ja'alta ummati aqsaral umam." Engkau telah menjadikan bahwa umatku itu sangat pendek, a'mara, umur mereka, wa aqallahum a'mala, jadi kesempatan untuk beribadah atau beramal sangat sedikit. Nah, dengan pengaduan menghadap atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat Nabi Muhammad ini walaupun mereka artinya umurnya pendek-pendek tapi kesempatan beribadah sedikit, namun pahalanya artinya sangat besar sekali. Terbukti dengan surah Al-Qadar yang berbunyi, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya malam kemuliaan, malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi beruntung sekali kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan ini mereka selalu mengintai atau menjaga bagaimana dan kapan Lailatul Qadar itu turun. Makanya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau apabila akhir daripada 10 bulan Ramadan, selalu beliau itu pergi ke masjid, lebih banyak iktikaf di masjid. Jadi menjaga Lailatul Qadar itu berbeda. Kalau secara dunia itu dikira menjaga itu di pasar atau di laut atau di hutan. Padahal paling baik dan paling bagus itu Lailatul Qadar itu adalah menjaganya beriktikaflah di dalam masjid. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalal ashril awakhir min Ramadan," apabila telah masuklah 10 akhir daripada bulan Ramadan, ahyal laila wa aiqadha ahlau wa jadda wa shaddal mi'zara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menghidupkan malam itu dan beliau membangunkan keluarganya dan beliau mengikatkan sarungnya. Artinya saking bersungguh-sungguhnya beliau untuk ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka oleh sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharru Lailatul Qadri. Kejarlah, artinya burulah malam Lailatul Qadar itu. Fi Lailatul Autar minal ashril awakhir. Artinya pada malam ganjil. Apakah malam 21 atau malam 23 atau malam 25 atau malam 27, malam 29. Nah,
Kalau menurut kita karena perbedaan masuknya bulan Ramadan, ada yang kemarin itu melaksanakan berpuasa hari Rabu dan juga ada hari Kamis. Nah, artinya kalau hendak supaya kena menjaga Lailatul Qadar itu bagi kita mulai malam 21 sampai seterusnya itu artinya bukan dihalat oleh karena tidak ganjil artinya genap. Jadi lebih baik malam 21 kerjakan, 22 kerjakan, 23 kerjakan, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Insya Allah kalau kita melaksanakan semuanya itu artinya insya Allah tidak akan lepas, akan menemui kita dalam malam Lailatul Qadar. Nah, istri Nabi yang bernama Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in alimtu Lailatul Qadri ma aqulu biha?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Quli Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Nah, Sayyidatina Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi, kalau seandainya malam Lailatul Qadar itu kami berjumpa dan bertemu, bagaimana apa yang kami kerjakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjawab, kalau menemui malam itu Lailatul Qadar, maka katakanlah olehmu, Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anni, sebanyak-banyaknya. Jadi malam itu baca saja sebanyak-banyaknya, Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Kemudian Lailatul Qadar juga sangat baik untuk dikerjakan salat sunat. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan beliau pun menerima hadis qudsi itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, rak'atani fi lailatul qadri khairun laka wa li ummatika min tarbis sayfi alfu syahrin fi zamani Bani Israel." Wahai Muhammad, salat 2 rakaat pas malam itu, malam Lailatul Qadar, itu sangat baik bagi engkau dan juga bagi umat engkau. Lebih baik daripada berperang 1000 bulan pada zaman Bani Israel. Nah, sekarang berperang saja, kita lihat Israel berperang dengan Gaza, berperang dengan Iran, yang dengan Gaza Palestina itu berperang 12 hari sudah ketitiran, apalagi sekarang berperang dengan Iran yang mempunyai senjata yang kuat. Nah, jadi kalau dibandingkan zaman dahulu sampai 1000 bulan berperang malam dan siang, artinya mereka sangat kuat. Kalau kita mungkin kalau sanggup, tapi untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan bahwa pahalanya sama berperang dengan 1000 bulan pada zaman Bani Israel, maka hendaknya malam itu laksanakanlah salat 2 rakaat. Jadi bukan saja salat di masjid, di rumah juga, di musalla, di rumah pun juga bisa. Nah, kemudian bagaimana cara melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar itu? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fi Lailatul Qadri",
barang siapa melaksanakan sembahyang pada malam Lailatul Qadar itu rakaatani, 2 rakaat, yaqra'u fi kita fi rakaatin bi Fatihatil kitab marrah. Hendaklah dia rakaat pertama itu membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu rakaat pertama ditambah dengan wal ikhlasu sab'a marratin. Artinya suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya mulai rakaat pertama contohnya begini dan rakaat kedua juga sama. Artinya surah Al-Fatihah sekali dan suratul Ikhlas 7 kali. Fa idza sallama yaqul, bila sudah sampai waktunya salam maka hendaklah dia mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Nah, itu yang kita baca setelah salam. Kalau ditambah Bang, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, boleh juga. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, boleh, gak ada apa-apa. Artinya setelah salam itu bacalah istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali. Kemudian fala yaquma min maqamihi hatta yaghfirallahu lahu wa li abawaihi. Maka dia tidak meninggalkan berdiri dari tempatnya sehingga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala baginya dan bagi kedua ibu bapaknya. Nah, jadi orang yang mengerjakan salat sunat pada malam Lailatul Qadar itu 2 rakaat dengan sesuai bimbingan atau bacaan yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mendapatkan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan saja kita tetapi kedua ibu bapak kita. Nah, jadi bagaimana kita membalas jasa kepada ibu bapak kita? Maka hendaklah kita mengucapkan istighfar dan juga hendaklah juga kita bertobat kepadanya sebanyak 70 kali, maka kita akan mendapatkan keampunan dosa dan juga dua ibu bapak kita. Kemudian bahkan wa yab'asallahu ta'ala malaikata ilal jinan. Artinya Allah mengutus para malaikat ke surga. Yaghrusuna lahu. Artinya menanamkan pohon-pohon al-asjara, artinya pohon-pohon. Wa yabdunal qusur, dan membangunkan sebuah istana yang megah berdiri di dalam surga. Wa yajrunal anhar, dan di bawahnya mengalirlah sungai-sungai. Bahkan ujar Nabi wala yakhruju minad dunya hatta yara dalika kullahu. Artinya tidaklah rohnya keluar dari dunia melainkan melihat tempatnya di dalam surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhruju ruhal mu'mini hatta yarahu makanahu fil jannah. Tidaklah tidaklah keluar roh orang-orang yang beriman itu kecuali dia melihat dahulu di tempatnya di dalam surga. La yakhruju ruhal kafiri hatta yarahu makanahu finnar. Tidaklah roh-roh orang kafir itu keluar dari jasadnya kecuali Allah perlihatkan padanya bahwa dia nanti akan berada di dalam api neraka. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita di bulan Ramadan yang tinggal kurang lebih beberapa hari ini, hendaklah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab
doa di bulan Ramadan ini sangat istijabah. Di saat kita berbuka puasa, maka doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani." Bagi orang yang berpuasa itu mendapat dua kegembiraan. Farhatun inda iftarihi, artinya gembira pada saat berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang kedua dia gembira pada saat dia berbuka puasa itu dia seakan bertemu melihat dengan Tuhannya. Nah, apabila ini kita berdoa pada saat itu, maka insya Allah doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Tuhan yang berbunyi, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila telah minta kepada engkau ibadi oleh hambaku, apabila minta engkau oleh hambaku daripadaku, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu sangat hampir di Tuhan. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan diperkenankanlah segala permintaannya. Tapi fal yastajibu li wal yu'minu bi. Artinya tunaikanlah kewajibanmu bagiku dan berimanlah kamu kepadaku. Nah, jadi kalau kita ini beriman, menunaikan kewajiban kita apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita minta insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin, jangan ragu-ragu. Karena hadis kursi, Tuhan berfirman, "Ana tahta zanni abdi bi." Aku adalah di bawah sangka hambaku. Nah, kalau kita mengingat daripada syair yang disampaikan oleh Guru Sakumbul tentang artinya terkabulnya doa kita, apa ajar beliau? Lakallahu nad'u wa antal mujib wa anta ila kulli da'in qarib. Lakallahu nad'u wa antal mujib wa anta ila kulli da'in qarib. Artinya bagi engkau hendaklah berdoa memohon kepada Allah. Sebab Allah itu mengabulkan segala permintaan kita. Allah itu sangat dekat. Allah itu sangat hampir kepada kita. Jadi yakin bahwa Allah itu mendengarkan, Allah itu mengetahui, dan Allah itu mengabulkan segala hajat permintaan kita. Nah, kalau ingin doa kita selalu diijabah dan diperkenankan, jangan lupa menjelang berbuka puasa. Kalimat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu kata Rasulullah, ada kalimat yang kita baca, Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya azim, ya azim, ya azim. Anta ilahi, la ilaha ghairuk, ighfir li dzambal azim. Fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Allahumma ighfir li dzunubi ya rabbal alamin. Demikian ceramah yang saya sampaikan berkenaan dengan Lailatul Qadar. Kesempatan ini mari kita kejar dan kita buru dan kita kita intai kapan Lailatul Qadar itu turun. Maka dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah sambil membaca Al-Quran atau juga sambil mengajarkan salat sunat,
atau juga beristighfar, baca salawat kepada Rasulullah SAW. Dan itulah perkataan yang sangat indah, perkataan yang baik, ucapan yang baik, maka kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.